Film ini bercerita tentang seorang konduktor orkestra yang hidupnya berubah setelah pacarnya menghilang secara misterius. Tak lama kemudian, dia mulai tinggal bersama wanita baru. Namun kejadian aneh mulai terjadi di rumah itu. Suara-suara aneh dan rahasia kelam yang tersembunyi di balik dinding mulai terungkap. Seperti apa kisahnya? Yuk kita ungkap dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan tokoh utama kita, Adrian, yang merupakan konduktor orkestra asal Spanyol. Dia menerima pesan video dari pacarnya, Belen, dan mengatakan bahwa dia masih mencintainya, tetapi dia tidak bisa melanjutkannya. Jadi dia pergi dan memintanya untuk tidak datang untuk mencarinya. Adrian patah hati mendengar pesan ini. Dia pergi ke kamar mandinya, menyiramkan air ke wajahnya, meneguk minumannya dan kemudian pergi berkendara di tengah hujan. Dia berhenti di sebuah bar untuk minum beberapa gelas untuk menghilangkan rasa sakit dan melupakan Belen yang dicintainya. Seorang pelayan bernama Fabiana datang kepadanya dan bertanya apa yang ingin dia minum. Dia menjawab bahwa dia akan mengambil whisky. Pelayan itu berkomentar kepada temannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak suka melihat pria dewasa menangis. Temannya menjawab bahwa seorang pria hanya menangis ketika dia bersalah, tetapi Fabiana mengatakan bahwa ini tidak selalu benar. Kemudian dia datang ke Adrian dan memberitahu kepadanya bahwa mereka akan tutup. Adrian yang mabuk berselisih dengan pria lain di tempat parkir. Keduanya mulai berkelahi satu sama lain, tetapi pacar pria itu menghentikan perkelahian dan pergi. Fabiana keluar dari bar dan membantu Adrian. Dia bertanya apakah dia bisa pulang, namun Adrian mengeluarkan kunci mobilnya dan menyerahkannya kepada Fabiana. Adrian bertanya apakah mereka bisa pergi ke tempatnya, jadi dia mengantarnya pulang. Mereka bersenang-senang di dalam mobil saat Adrian memimpin musik yang diputar dari radio. No lo bajes que estoy dirigiendo. Setelah mereka tiba, Fabiana membawanya ke rumahnya dan membiarkannya tidur untuk menghilangkan mabuknya di sofa miliknya. Keesokan harinya Adrian bangun dan dia tidak tahu di mana dia berada. Fabiana bertanya kepadanya apa yang terjadi dengannya semalam. Mengapa dia begitu sengsara? Tetapi Adrian tetap diam. Dia dengan cepat menghabiskan kopinya dan pergi dengan tergesa-gesa tanpa mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah ini Adrian mengadakan kelas, tetapi berakhir di tengah latihan karena dia terlalu terganggu dari pekerjaannya. Malamnya Adrian pergi ke bar yang sama untuk meminta maaf kepada Fabiana atas perilakunya di pagi hari, dan bertanya padanya apakah dia bisa duduk bersamanya. Fabiana berkata bahwa dia harus bekerja. Jadi Adrian memberinya tawaran lain. Dia membawanya ke teater tempat Adrian bekerja. Adrian menceritakan semua tentang alat musik yang berbeda. Mereka langsung cocok. Keduanya hendak berciuman ketika Fabiana menghentikannya dan bertanya apakah dia sudah menikah atau punya pacar. Adrian mengatakan bahwa dia bukan keduanya. Kemudian mereka berdua pergi ke rumahnya dan melakukan hal-hal dewasa. Keesokan paginya, Fabiana bangun pagi dan pergi ke kamar mandi. Dia melihat Adrian memiliki 2 sikat gigi. Tanpa terlalu dipikirkan dia kemudian menyikat giginya. Saat itu Fabiana mulai mendengar suara-suara aneh dari saluran pembuangan. Jadi dia memutuskan untuk melihat-lihat rumah Adrian. Dia bahkan bertemu dengan anjing gembala Jerman peliharaannya. Kemudian dia turun ke bawah dan menemukan gambar desain sepatu di atas meja yang jelas milik orang lain. Dia mengambil salah satu gambar. Tetapi ketika dia hendak mengamatinya dengan saksama, Adrian datang dan memintanya untuk sarapan untuk mengalihkan perhatiannya dari gambar-gambar itu. Sementara mereka berdua sarapan, Fabiana mengatakan bahwa rumahnya sangat besar dan mengapa dia tidak tinggal di kota. Dia menjawab bahwa dia membutuhkan kedamaian untuk memenuhi hasrat kreatifnya. Fabiana bertanya kepadanya apakah dia harus bekerja hari ini. Adrian menjawab bahwa dia tidak harus bekerja dan Fabiana harus menginap malam ini dan Fabiana menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, 2 detektif muncul di rumah dan mulai bertanya tentang hilangnya Belen. Nama mereka adalah Francesco dan Bernardo. Fabiana ketakutan ketika dia melihat salah satu dari mereka. Tampaknya detektif Bernardo dan Fabiana saling kenal. Kita mengetahui bahwa Belen menghilang tanpa jejak dan polisi sedang mencarinya. Mereka bertanya tentang Belen dan mereka akan menggeledah rumah tersebut, karena tersangka utama hilangnya Belen adalah Adrian.
Dia menunjukkan kepada para detektif tempat kerja yang ditinggalkan Belen di sana. Kemudian para detektif mulai mencari-cari di taman yang membuat Adrian frustrasi, karena dia pikir mereka mencurigainya telah membunuhnya dan menguburnya di luar. Adrian yakin bahwa Belen baru saja melarikan diri dengan pria lain untuk memulai hidup baru di tempat lain. Dia juga memberitahu Fabiana bahwa dia mencoba menghubungi keluarga Belen tetapi tidak mendapat jawaban dari siapapun. Setelah semua penyelidikan, para detektif tidak dapat menemukan bukti keterlibatan Adrian. Malam harinya, Fabiana berendam di bathtub. Dia mendengar suara itu lagi dari saluran pembuangan, dan menyadari bahwa airnya bergerak meskipun dia benar-benar diam. Dia melompat keluar dari bak mandi dan lampu padam. Fabiana mencari Adrian. Adrian lalu menenangkannya dan mengatakan kepadanya bahwa itu terjadi setiap kali ketika ada badai di luar. Setelah itu mereka akan melakukan hal-hal dewasa ketika Fabiana melihat bahwa anjing itu ada di dalam ruangan melihat kaca lemari. Dia tidak nyaman dan meminta Adrian untuk membawa anjing itu keluar. Malam berikutnya Fabiana berbicara dengan temannya, Detektif Bernardo, tentang Adrian. Ternyata Bernardo dan Fabiana pernah berkencan saat itu. Itulah mengapa dia takut ketika dia melihatnya di rumah Adrian. Bernardo bertanya kepadanya apakah itu ide yang bagus untuk berkencan dengan seseorang yang merupakan tersangka dalam hilangnya pacarnya. Namun Fabiana mengatakan kepadanya bahwa Belen meninggalkannya. Adrian tidak ada hubungannya dengan kepergiannya. Bernardo dengan menyindir mengatakan bahwa sepertinya Fabiana mendapatkan apa yang diinginkannya. Seorang pria dengan uang, bukan detektif dengan gaji yang buruk. Kemudian Adrian dan Fabiana pergi ke orkestra yang dipimpin oleh Adrian. Setelah pertunjukan, Adrian memperkenalkannya kepada manajernya yang bernama Tito, dan Tito memberitahu Adrian mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah melupakannya, karena kita mengetahui bahwa Adrian berencana untuk segera meninggalkan pekerjaannya. Fabiana tampaknya telah pindah bersama Adrian di rumahnya. Saat dia sedang mandi, tiba-tiba airnya menjadi panas. Dia memutar kembali tombolnya, tetapi airnya menjadi panas lagi, yang membakar bahunya dan dia keluar sambil berteriak. Fabiana mendekati cermin untuk memeriksa luka bakarnya. Saat itu dia mulai mendengar suara lagi dari wastafel kamar mandi. Dia mulai beranjak keluar dari kamar mandi, tetapi pintu di belakangnya terbuka. Dia ketakutan, tetapi ternyata itu hanya Hans. Setelah mandi, dia keluar untuk duduk dan melihat bahwa badai akan datang. Malam harinya, dia melompat-lompat di tempat tidur dan bersenang-senang. Ketika dia melihat kalung berbentuk kunci tergeletak di bawah jeruji di lantai, dia mengambilnya dan memakainya di lehernya. Tiba-tiba lampu mati dan dia berpikir bahwa dia telah mendengar seseorang dan terus memanggil siapapun itu. Dia mengambil besi pengorek api dan berteriak sekali lagi. Tiba-tiba, saat Fabiana sadar, Adrian sedang merawatnya. Dia membawakannya obat penghilang rasa sakit dan segelas air. Fabiana mengatakan bahwa dia tidak merasa nyaman sendirian di rumah besar itu. Adrian meyakinkannya bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Dia pikir itu hanya nasib buruk dengan lampu padam dan Hans membuatnya takut. Fabiana mengatakan kepadanya bahwa ada hantu di rumah itu. Adrian awalnya menertawakannya, tetapi dia bersikeras dan membawanya ke kamar mandi dan memintanya untuk menempelkan telinganya di sebelah wastafel, tempat dari mana dia pikir dia mendengar suara-suara. Tetapi Adrian hanya mengatakan bahwa itu bisa jadi angin di pipa. Dia kemudian bercanda memperingatkan hantu itu bahwa jika itu mengganggu Fabiana, dia harus berurusan dengannya. Tetapi Fabiana tetap penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Keesokan paginya dia menerima telepon dari detektif. Mereka menemukan mayat yang mirip Belen dan dia harus mengidentifikasinya. Adrian dan para detektif mengunjungi kamar mayat untuk melihat mayat seorang wanita muda. Adrian memberitahu mereka bahwa itu bukan Belen meskipun ahli patologi mengatakan kepada mereka bahwa tidak mungkin untuk mengidentifikasi mayat itu karena seluruh tubuhnya rusak oleh api. Adrian pulang dan saat dia masuk ke dalam, dia mendengar Fabiana meminta maaf kepada seseorang di lantai atas. Adrian menghadapi tentang hal ini dengan menanyakan siapa yang dia ajak bicara saat di kamar mandi. Fabiana mengatakan dia hanya mengutip sebuah buku dan menangkis pertanyaan tersebut. Dia memberitahu Fabiana bahwa Belen tidak lagi dalam hidupnya dan dia tidak perlu khawatir. Saat mereka berpelukan, Fabiana melihat ke cermin dan terungkap bahwa seseorang sebenarnya ada di balik itu. Orang itu adalah Belen. Belén ya no está en mi vida. Te quiero.
Kilas balik kemudian dimulai saat Adrian dan Belen mengendarai sepeda melalui beberapa jalan. Sesampainya di rumah, Adrian sedang memasak makanan dan Belen bertanya apa acaranya. Adrian mengatakan kepadanya bahwa dia mendapatkan pekerjaan impiannya untuk memimpin orkestra untuk pekerjaannya di kota lain. Dia harus pergi dalam 15 hari selama sekitar 1 tahun. Hal ini membuat Belen kesal, tetapi Adrian mengatakan kepadanya bahwa dia harus datang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Belen, karena itu berarti dia meninggalkan dirinya. Namun cintanya pada Adrian menang, dan dia setuju untuk Adrian pergi asalkan dia mencintainya dan tidak akan meninggalkannya. Suatu ketika Adrian kemudian ditampilkan memimpin orkestra dan Belen menontonnya. Dia mulai mencarinya setelah konser dan menemukannya berbicara dengan seorang pemain biola bernama Veronica. Hal itu menimbulkan kekhawatiran dan dia berpikir Adrian mungkin berselingkuh dengan Veronica. Setelah kesuksesan Adrian, keduanya kini sedang mencari rumah untuk mereka di kota itu. Pasangan itu berkendara ke sebuah rumah besar yang terletak sedikit di luar kota. Rumah itu dimiliki oleh seorang wanita Jerman yang akan kembali ke Berlin. Jadi, ia memutuskan untuk menyewakan tempat itu dengan satu syarat: ia harus merawat anjingnya, Hans. Belen dan Adrian segera pindah dan mulai membongkar barang-barang mereka. Keduanya adalah gambaran sempurna dari pasangan yang sangat mencintai satu sama lain. La mesa exactamente ahí. Suatu ketika Belen terlihat berada di sebuah pabrik kulit yang sedang mencari jenis kulit khusus untuk sepatu rancangannya. Saat itu juga Belen menerima telepon dari wanita Jerman yang tampaknya ingin mengunjunginya. Jadi, Belen memutuskan untuk mengunjungi Adrian terlebih dahulu. Ketika ia datang ke kantor Adrian, ia mendapati Adrian dan Veronica sedang mengobrol pribadi sambil minum whisky di kantor Adrian. Hal ini membuatnya marah dan ia ingin meninggalkan kantor. Selama perjalanan pulang, ia bertanya kepada Adrian apakah ada sesuatu yang terjadi dan apakah Adrian menggoda semua musisi. Adrian meyakinkannya bahwa tidak ada yang salah dan keduanya berbaikan di malam hari. Keesokan paginya, saat Adrian sedang mandi, Belen memeriksa ponselnya dan menemukan pesan di antara mereka berdua. Saat hendak pergi, dia bertanya lagi mengapa dia dan Veronica saling menelepon dan berkirim pesan. Adrian mengaku bahwa dia telah menggoda Veronica, tetapi tidak terjadi apa-apa. Belen ingin dia memecat Veronica dari orkestra, tetapi Adrian menolak permintaan pacarnya dan pergi bekerja. Di hari yang sama, wanita Jerman itu datang ke rumah mereka dan Belen menceritakan semua masalahnya. Belen penasaran apa yang akan Adrian lakukan jika dia meninggal atau hilang. Wanita Jerman itu lalu berkata bahwa suaminya juga pernah terlibat dalam pekerjaannya. Wanita itu lalu mengatakan kepadanya bahwa dia harus bertindak untuk mengetahui apakah Adrian benar-benar mencintainya. Kemudian dia bertanya kepada Belen apakah dia bisa menyimpan rahasia atau tidak. Belen yang penasaran berkata dia bisa. Dan wanita itu menunjukkan kepada Belen sebuah ruangan rahasia yang mereka bangun untuk menyembunyikan suaminya jika seseorang datang mencarinya. Ruangan itu kedap suara dan tertutup. Ada kaca tembus pandang satu arah di mana dia bisa melihat semua yang terjadi di sisi lain. Ada pengeras suara di dalam ruangan sehingga setiap percakapan dari luar dapat didengar. Dia que en cualquier momento por eso construyó este lugar. Entra. Es totalmente hermético. Para encender la luz, mira. Sekarang hanya dia dan Belen yang tahu tentang ruangan ini. Wanita Jerman itu lalu meninggalkan rumah besar itu, dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan meneleponnya ketika dia sampai di Berlin. Belen berterima kasih padanya karena telah membagi rahasianya dengannya. Setelahnya Belen menyusun rencana untuk membalas Adrian atas tindakannya terhadap Veronica. Belen memutuskan untuk merekam video dan menuju ke ruang rahasia itu, untuk mencari tahu apa yang Adrian lakukan jika dia menghilang. Dia mengemasi barang-barangnya untuk membuat cerita kepergiannya lebih meyakinkan. Ketika Adrian tiba-tiba datang ke rumah, Belen mengambil barang-barangnya dengan tergesa-gesa, tetapi kuncinya jatuh ke ventilasi tanpa disadari. Dia masuk dan mengunci pintunya sendiri. Dia mengamati reaksi Adrian terhadap video tersebut. Dia senang karena Adrian tampak patah hati.
Adrian menelepon Belen, tetapi ponselnya tidak dapat dihubungi. Dia mengirim pesan suara yang mengatakan kepadanya bahwa dia telah melihat video tersebut, dan dia tidak mengerti. Adrian tampak putus asa dan melemparkan karangan bunga yang dia bawa untuk Belen ke arah cermin. Ketika dia ingin keluar dari ruangan untuk bertemu kembali dengan Adrian, Belen menyadari bahwa dia tidak membawa kuncinya, jadi dia terjebak di dalam ruangan itu. Dia mulai memukul kaca dan berteriak memanggil Adrian untuk membantunya. Ruangan itu sepenuhnya kedap suara sehingga membuat Adrian tak terdengarnya. Keesokannya Adrian membawa video itu ke polisi dan mereka bertanya apakah dia mencurigai seseorang. Namun Adrian mengatakan bahwa dia tidak mengenal siapapun. Dia juga memberitahu mereka bahwa malam sebelumnya mereka bertengkar. Petugas mengatakan kepadanya bahwa tidak ada jejak pembunuhan atau penculikan, dan bahwa mereka akan menghubungi kantor imigrasi dan melihat apakah Belen telah meninggalkan negara itu atau tidak. Sementara itu, Belen memeriksa setiap sudut ruangan ketika dia menemukan seragam mendiang suami wanita Jerman itu di lemari. Dia melanjutkan untuk membaca jurnal dan mengetahui bahwa suami wanita itu dulunya adalah seorang perwira SS selama Perang Dunia Kedua. Dia menemukan pembuka kaleng dan mulai melubang di salah satu dinding. Dia juga menemukan makanan kaleng lama di dalam salah satu laci yang dia coba makan. Namun makanan itu sudah basi dan dia memuntahkannya. Dia mencoba menghilangkan rasa itu dengan air keran, tapi airnya berwarna coklat karena pipa-pipa tua. Meskipun begitu, air itu cukup untuk bertahan hidup beberapa saat. Kemudian terlihat Adrian menonton video itu untuk terakhir kalinya, dan mengucapkan kata-kata terbaik untuknya. Belen sangat marah mendengarnya. Dia berpikir Adrian akan menunggunya seumur hidup. Adrian pergi ke kamar mandi. Ketika Belen marah, dia memukul salah satu pipa. Dia menyadari air di wastafel bergerak ketika dia memukul pipa. Dia mulai memukul pipa dengan putus asa untuk menarik perhatian Adrian ke air. Adrian tidak menyadari riak air. Jadi, Belen melanjutkan untuk memahat dinding. Tak lama kemudian lampu dinamo pecah, sehingga dia harus menghabiskan waktunya dalam kegelapan. Sekarang, dia mendengar suara dan pergi ke salah satu cermin. Di sana, dia melihat Adrian membawa Fabiana ke rumah untuk pertama kalinya. Dia benar-benar kecewa saat melihat Adrian dan Fabiana melakukan hal-hal dewasa. Belen benar-benar putus asa setelah melihat ini dan dia mulai menangis saat mereka terus mengeluarkan erangan kepadanya. Keesokan paginya Belen berteriak pada Fabiana memanggilnya. Itulah pertama kalinya Fabiana mendengar suara-suara dari saluran pembuangan dan Belen menyadari bahwa Fabiana mungkin satu-satunya jalan keluarnya. Jadi dia mencoba berkomunikasi dengannya pada beberapa kesempatan. Tetapi percobaan pertama tidak berhasil jadi dia kembali mengukir dinding ketika dia mengetahui bahwa plat logam tebal berada di belakang dinding beton. Belen melakukan segala daya untuk menarik perhatian. Itulah mengapa dia mulai mengutak-atik suhu air ketika Fabiana sedang mandi. Kemudian Belen melihat bahwa Fabiana menemukan kunci ruangannya yang hilang. Jadi dia mulai menggedor cermin untuk mendapatkan perhatiannya. Fabiana mengabaikan ini sekali lagi karena dia tidak dapat mendengarnya. Kemudian kita melihat adegan di mana Adrian mendapat panggilan telepon untuk mengidentifikasi mayat. Setelah dia pergi, Fabiana melihat ke cermin dan tersenyum karena dia yakin Belen sudah mati. Belen mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk bersukacita. Fabiana sengaja mengisi wastafel kamar mandi dengan air untuk menguji apakah air akan bergerak lagi saat dia bertanya. Dia mengatakan untuk memulai dan berhenti sambil memperhatikan air bergerak. Fabiana menyadari bahwa seseorang atau sesuatu sedang mencoba berkomunikasi dengannya melalui air. Dia lalu mengajukan banyak pertanyaan untuk mencari tahu siapa yang melakukan semua hal ini. Saat itulah dia memastikan bahwa itu benar-benar Belen di balik tembok. Dia bertanya kepada Belen apakah dia terjebak di suatu tempat, dan dia segera menyadari bahwa Belen masih hidup di balik tembok. Fabiana menemukan pintu rahasia dan Belen akhirnya melihat cahaya harapan. Fabiana memasukkan kunci tetapi tiba-tiba berhenti dan ragu-ragu. Dia mengeluarkan kunci tanpa membukanya dan dia memutuskan untuk mengurung Belen sehingga dia bisa menjadi satu-satunya wanita dalam hidup Adrian. Kita melihat adegan itu lagi di mana Fabiana meminta maaf kepada Belen dan Adrian bertanya padanya tentang hal itu. Belen menangis saat dia melihat Fabiana memeluk Adrian.
Keesokan harinya detektif Bernardo mendatangi Adrian dan mengatakan kepadanya bahwa kasus Belen sekarang menjadi tanggung jawabnya. Dia kemudian menghampiri mobil Adrian dan mengatakan bahwa Adrian harus sangat berhati-hati dengan apapun yang telah dia lakukan. Adrian terkejut dengan ini, kemudian petugas itu berkata bahwa jika dia menyakiti Fabiana, dia akan membunuhnya. Detektif Bernardo lalu datang ke rumah besar Adrian dan menyerahkan foto-foto pada Fabiana, yang menunjukkan Adrian berselingkuh dengan pemain biola Veronica. Bersamaan dengan peristiwa ini terjadi, Adrian memutuskan hubungan dengan Veronica di tempat kerja. Fabiana tersiksa tentang peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Dia mengisi wastafel dengan air lagi dan mulai bertanya kepada Belen untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Dia merasa sangat bersalah karena tidak membiarkan Belen keluar ketika dia pertama kali mendapat kesempatan. Dia pikir Belen mungkin sudah mati. Karena itu, Fabiana membuat keputusan besar untuk membiarkan Belen keluar dari kamar tersembunyi. Pintu terbuka dan Fabiana masuk ke kamar untuk menemukan Belen terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Fabiana mencoba membangunkannya dengan meneriakkan namanya. Belen tiba-tiba membuka matanya dan memecahkan botol ke kepala Fabiana. Belen berhasil membuatnya pingsan dan mengambil kunci kamar. Dia bergegas keluar dan menutup pintu, menjebak Fabiana di dalam. Belen meninggalkan kunci di tempat tidur. Dia juga meninggalkan foto di cermin yang menunjukkan Adrian bersamanya. Gadis She itu also turun ke leaves a bawah photo on the dan mirror, menyalakan which mesin shows Adrian penjawab. with her. The Dari girl pesan goes itu, downstairs. dia mengetahui bahwa wanita Jerman itu meninggal dunia di Berlin dan keluarganya ingin menjual rumah besar itu. Itu berarti sekarang hanya Belen dan Fabiana yang tahu tentang ruang rahasia itu. Belen kemudian meninggalkan rumah. Adrian tiba beberapa saat kemudian. Dia menemukan kunci di tempat tidur dan tidak tahu apa itu. Beberapa hari kemudian, Belen duduk di pantai, yang akhirnya menemukan kedamaian. Kamera beralih ke ruang tersembunyi di mana kita melihat Fabiana memukul kaca dan sekarang satu-satunya penghuni di rumah besar itu adalah Hans. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di alur film lainnya.